yang dijadwalkan tanggal 9 Desember tahun 2021 ini hanya tinggal menghitung hari. Oleh karenanya dipandang perlu dan memang ini adalah sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Panitia Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa kita wajib melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS yang ada di Tiur Cerandu ini. Mudah-mudahan pelaksanaan acara kita hari ini bisa lancar dan apa yang disampaikan oleh pemateri nanti sama-sama bisa kita serap. Kemudian harapan kami, mari kita ribut, mari kita gontok-gontokan, kita ayel-ayelan di tempat ini, mempertanyakan mulai dari hal yang sekecil mungkin sampai yang terbesar yang kira-kira kita kurang paham atau kurang menguasai atau justru tidak mengerti dengan hal yang dimaksud, sehingga harapan kita keluar kita dari sini masing-masing kita sudah memahami akan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, sehingga pada saat pelaksanaan tugas nanti semuanya bisa lancar seperti apa yang kita harapkan. Daripada di sini kita hanya diam, ditanya mengerti atau tidak, dijawab diam atau sudah mengerti, tetapi sebetulnya kita belum paham, cuman kita mau bertanya mungkin malu. Akhirnya begitu kita bekerja di lapangan semuanya jadi kacau balau. Justru itu yang paling berbahaya buat kita. Jadi harapan kami nanti ketika ada pemateri menyampaikan, mari dengarkan secara bersama-sama. Sampai waktunya ada sesi tanya jawab, silakan ditanyakan apa yang perlu kita ketahui. Baik, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa semua yang menjadi pemateri hari ini bukanlah orang yang memang sudah mengetahui semuanya. Hanya saja mereka diberitahu duluan daripada bapak-bapak sekalian. Jadi artinya ke arah tanya jawab nanti sistem yang kita kembangkan, yang kita pakai adalah polanya diskusi. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang berikut adalah doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Eldi Sampurna. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua, bagi saudara yang berlain agama, berdoa menurut keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wasallim radiyallahu sahabati Rasulullah alhamdulillah bil amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ya masjidah ya rabbal Allahumma btah alaina kamataka wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tanbid din wa dunya wal akhirah. Allahumma timlana bismil khatimah wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ya Allah, siang hari ini kami bersama kumpul di Balai Tiur Cerandu ya Allah, dalam rangka merumuskan satu pekerjaan akan menghadapi pesta rakyat yaitu pilihan Balai Tiur. Oleh karenanya ya Allah, biar kami semuanya sehat, antara kami saling menghargai dan menghargai, hormat menghormati, dan sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sadar pekerjaan kami ini tidak bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya ya Allah tanpa petunjuk-Mu dan arahan-Mu ya Allah.
Oleh karenanya ya Allah, kami selalu mengharapkan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah, sehingga kami mampu mengerjakan perintah atasan kami sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat kampung Cahyorandu ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah niat hajat kami bersama. Rabbana ya Allah, sanana ampusana wa ilana taqbil lana wa kunana minar rasulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanallah amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semua, Om Swastiastu, Tabikun. Yang saya hormati Ketua BPT beserta anggota Tim Cahyorandu, yang saya hormati panitia pemilihan Pautiu beserta rekan-rekan, yang saya hormati bapak-bapak calon panitia, calon anggota KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara, yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Balai Tiu ini dalam rangka acara kita pada siang hari ini, yaitu bimbingan teknis dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salam beri salam, semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau berkenan memberikan semangatnya kepada kita semua yang senantiasa berselawat kepada beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, tidak panjang lebar karena ini waktunya sudah singkat. Sedangkan acara ini adalah acara penting. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah yang saya harapkan dalam bimbingan ini betul-betul bapak-bapak memahami, terutama sekali yang KPPS-nya harus paham dari jumlah TPS-nya berapa, perempuannya berapa, lakinya berapa. Saya harapkan hafal dulu itu. Jadi kalau ada yang nanya, tahu gitu kan. Per TPS-nya itu kan nggak sama. Saya harapkan kerjasamanya, kalau kita sama-sama bekerja, sama-sama mendengarkan, mudah-mudahan kerjaan itu akan mudah kita laksanakan. Jadi saya mohon, saya harapkan pas bimbingan nanti kita mengikuti dengan hikmat, dengan tertib. Jadi betul kata Pak Sekretaris tadi, Pak Sodri, mending kita ribut di sini, banyak bertanya daripada kita nanti ditanya warga kita nggak tahu. Sebab ini sangat penting ujung tombaknya pelaksanaan. Bapak-bapak sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Tiu Cahyorandu, yang saya hormati rekan-rekan panitia Pilkati Tiu Cahyorandu, yang saya hormati
seluruh anggota KPPS yang akan melaksanakan niat hajat kita dalam hal pemilihan Kepala Tio Cairandu ini. Dan saya hormati pula yang sempat hadir seluruh saksi, baik saksi dari calon nomor urut 1 dan calon urut nomor 2. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan atau seluruh anggota KPPS yang akan melaksanakan bimbingan teknis ini. Mohon kiranya nanti dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini untuk senantiasa selalu banyak bertanya tentang hal-hal apa sih tupoksi seorang KPPS, anggota KPPS dan tugasnya. Nah, ini karena dalam pesta demokrasi selalu dituntut bahwa kita dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini selalu ujung tombaknya adalah di KPPS, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Sehingga berhasil tidaknya suatu pesta demokrasi ini ujung tombaknya nanti adalah KPPS yang ada di tiap TPS masing-masing. Untuk itu saya selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Tio Cairandu menggantungkan harapannya kepada bapak-bapak sekalian, semoga dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Tio ini dapat berjalan lancar, aman, tertib dan damai. Untuk itu saya mengapresiasi atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Kiranya dalam bimbingan teknis ini mohon kita selaku anggota KPPS bisa dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Tio pada hari ini membuka secara resmi bimbingan teknis ini supaya kita dapat melaksanakan tugas kita secara baik dan lancar. Sekali lagi, dengan hitungan 1, 2, 3, bimbingan teknis anggota kelompok pemilihan penyelenggara pemungutan suara ini saya resmikan dibuka. Akhirnya saya tak panjang lebar, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pertimbangan kami seluruh panitia, bahwa alangkah lebih baiknya kita sekaligus mengundang saksi. Karena apa? Supaya nanti adanya keselarasan di dalam bekerja. Karena saksi dan panitia ataupun KPPS itu adalah sama-sama orang yang berkeinginan mempunyai misi yang sama, yakni mensukseskan pesta demokrasi kita. Hanya tugas dan fungsinya saja yang berbeda. Jadi semua kita yang ada di sini, seperti yang disampaikan oleh Kepala Tio dan Ketua BPT tadi, kita sama-sama ingin melancarkan pelaksanaan pesta demokrasi di Tio kita ini, sehingga hasil yang kita peroleh nanti betul-betul hasil yang kita harapkan, yang bisa kita pertanggungjawabkan baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya memasuki materi, mungkin saya perlu perkenalkan karena ada beberapa saya lihat anggota ataupun keluarga besar kita yang baru. Nama saya Sodri
Di sini kapasitas saya sebagai sekretaris panitia pelaksana pemilihan Kemalutiuh Cahyo Randu tahun 2021. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah tentang penyelesaian sengketa. Teman-teman sekalian, kita mulai materi pertama adalah mengenai saksi. Sebelum kita memasuki materi, siapa sih yang bisa dikatakan saksi yang sah, yang mempunyai tempat, mempunyai hak suara, yang nanti akan sama-sama duduk di dalam TPS? Saksi dinyatakan sah ketika dia sudah memberikan surat mandat. Surat mandat yang dimaksud minimal 1 hari sebelum pemilihan suara ini harus sudah diberikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini menjelaskan tentang materi nama calon, jumlah DPT, dan lokasi TPS. Dan yang pertama saya jelasin nama calon nomor urut 1. Nama Yatoni, tanggal dan tempat tanggal lahir Menggala 17 Agustus 1976, ataupun 45 tahun. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaannya petani, alamat tempat RT 01 RW 01 Tiuh Cahyo Randu, Kecamatan Bagadewa, Tulang Bawang Barat. Dan nama calon nomor urut 2, nama lengkap Epriyadi, tempat tanggal lahir Bagadewa 21 Februari 1994. Jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat tempat tinggal Cahyo Randu, RT 03 RW 06 Kecamatan Bagadewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Balik RT 06 RW 03. Oh, balik. Oh, RW-nya 03. Iya. Benar. 06. Oh, RT 06. Oh, ya benar. Dan jumlah DPT 1426. Laki-lakinya, oh, TPS-nya ada 3, 001, 002, dan 003. TPS 1 jumlah 247 laki-laki, dan perempuannya 225. Total TPS 1 472. Dan TPS 002 ataupun 02, jenis kelaminnya laki-laki 241 dan perempuannya 235. Jumlah keseluruhannya 476. Dan TPS terakhir ataupun 3, jenis kelaminnya yang laki-laki 236, perempuannya 242. Jumlah keseluruhannya 478. Total keseluruhannya TPS 1, TPS 2, dan TPS 03, laki-lakinya 724, perempuannya 702. Total keseluruhannya 1426. Tempat pemungutan suara TPS 01, TPS 02, dan
angkatan TPS 03, SD Negeri 1 Cairandu, suku 01, RT 01, Kecamatan Bagadewa, Kabupaten Tulungagung Barat, ataupun yang dikenal di samping Bapak paman saya, Bapak LD. Baik, di situ saja yang bisa saya sampaikan. Nama calon, jumlah DPT, dan lokasi TPS. Mungkin rekan-rekan yang di sini ada yang mau bertanya. 32. Perjelas ya. Mengulang suaranya. Pasal 32, calon kepala TIO dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat TIO. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam jangka waktu 3 hari sebelum dimulainya masa tenang. Maksud masa tenang ini tanggal 9 pemilihan, berarti tanggal 8, tanggal 7, tanggal 6 masa tenang. Jadi maksud 3 hari ini tanggal 6, tanggal 7, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 itu waktu kampanye calon kepala TIO. Ya. Ya, tapi kalau menurut itu dimulai tanggal 5 dong. Ya, menurut itu saya kan patoknya itu. Ya. Saya menjelaskan sesuai materi yang saya yang di sana. Nah, maksudnya itu baik pihak 1 ada yang kedua dalam waktu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tergantung nanti panitia ngarahkan yang mana yang duluan, apa nomor 1, apa nomor 2. Setelah itu tenang, tidak ada suara kebanyakan. Kalau dikebanyakan lagi, panitia menangkap, tidak boleh. Selanjutnya, kampanye sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab. Jujurnya gini loh mas, ya kita ini tahu lah, keterangan cuma kita ulas. Maksudnya jujur itu tatkala waktu kampanye di tempat itu dia menyampaikan apa yang dia sampaikan sesuai dengan keinginan hati nuraninya kepada masyarakat supaya masyarakat itu menarik apa jadi tujuannya. Kemudian terbuka, transparan, jangan bisik-bisik dari pemilihnya. Sedang bekerja terbuka, hadirin yang berbahagia, saya nomor 1 umpamanya, nomor 2 program saya akan buat lapangan dan seterusnya supaya menarik, itu namanya terbuka. Kemudian mana gitu? Nah, bertanggung jawab apa yang dia sampaikan kepada yang ramai atau masa di tempat itu, bertanggung jawab. Kalau dia katakan saya besok akan bangun lapangan, tanggung jawab setelah dia jadi kepala TIO, contohnya begitu. Rinda Melan ketua, saya menjadi guru Pak Melan, jadi walaupun itu saya tidak jabatkan. Kemudian visi saya jabat itu. Kampanye sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala TIO. Nah gini mas, visi saya Bapak Ibu hadirin, contoh saya timpa nomor 2 Pak Ibu. Enggak. Ini pernah itu dari Ibu ini ya. Saya calon nomor 2, apabila terpilih misi saya akan memajukan Kampung Cairandu baik bidang kesehatan atau jujur mengatur aparat, transparan dengan aparat. Itu visi saya apabila saya terpilih. Kemudian ada misi dari saya. Misi bila mana? Misi bila terpilih sebagai kepala TIO, saya akan yang keinginan mewujudkan dalam jangka waktu masa jabatan. Jabatan saya 5 tahun, gitu. Visi saya ini, Pak. Selama 5 tahun ini saya akan berbuat, akan berjalan, akan berusaha ke masjid, akan membuat lapangan, akan memberikan bantuan seadil-adilnya. Misalnya selama 5 tahun ini saya menjabat. Apabila selama 5 tahun dia nggak ngisi apa-apa, di sini masa-masanya akan tidak ada lagi saya dengan dia. Lanjut Pak. Nah,
Pak Ketua yang saya hormati, kebanyakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas. Misalnya Pak Sodri atau 5 orang, itu namanya terbatas. Kemudian tatap muka, kita bertemu tatap mata bersama, enggak kita sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput, enggak terbuka. Kemudian dialog. Nah, gimana Pak? Mau saya pilih kamu, apabila saya gini-gini. Itu dalam rangka nanti peserta 1 dan 2 menyampaikan visi-misinya, kita sebagai panitia mengawasi dialognya itu, kita dan ada kita. D. Penyebaran bahan kepada umum. Nah, ini berarti kayak bahasa kemarin lah ya. Maksudnya gambar-gambar dia, ini loh, saya Effendi menyalon gambar-gambar saya. Kemudian yang selanjutnya pemasangan alat peraga di tempat tempatnya dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia yang kemarin itu. Kita sudah sepakati kemarin itu rapat bahwasanya 30 calon 1, 30 calon 2 dan tempatnya bagian yang bersama. Ini pas sudah berjalan dengan sesuai dengan yang kami harapkan kemarin itu. Kemudian F, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nanti bolehlah orang ngumpul-ngumpul, gak boleh catur, ngobrol, boleh saja bagi calon. Masa gak boleh? Boleh-boleh saja sesuai dengan tidak bertentangan undang-undang dan kesepakatan yang kami tetangkan bersama di sini. Lanjut. Tingkat tim. Terima kasih atas waktunya dari Pak Ketua untuk memberikan waktu saya sedikit untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan protokol kesehatan. Apalagi sudah 3 tahun ini kita dalam masa pandemi COVID-19 yang belum ada penyelesaiannya ataupun akhir titiknya. Tentu kita tetap waspada atas segala sesuatu yang akan datang di antara kita, termasuk ya bisa mengantisipasi situasi dan kondisi yang akan datang, termasuk dalam pemilihan Kepala OTIF tanggal 9 Desember 2021. Tentunya kami meminta untuk Bapak semuanya yang terkait bisa untuk kerjasama dalam pelaksanaan pemilihan Kepala OTIF tahun 2021 ini terkait dengan penerapan protokol kesehatan, karena itu sebagai penunjang untuk lancar tidaknya kegiatan Pilkadim pada tahun ini. Termasuk tadi sudah disampaikan kami dengan Pak Ketua di Kecamatan Bangkedewa tadi pagi jam 7.30 sampai jam 11 itu untuk terkait dana Pilkadi ataupun informasi dari kabupaten bahwasanya untuk anggota KPPS itu disarankan atau diwajibkan untuk memiliki kartu vaksin yang sudah vaksin 2 kali. Itu persyaratan untuk jadi anggota KPPS. Jadi saya sampaikan oleh Bapak Camat seperti itu, memiliki kartu vaksin yang sudah difotokopi, vaksin kedua. Karena Pak Kepala OTIF itu sudah menyampaikan, jauh-jauh hari sudah menyampaikan sampai 2019, 2020, 2021 ini juga menyampaikan bahwasanya masyarakat kita sendiri, kita pribadi untuk ikut mensukseskan vaksinasi serentak, gitu. Untuk mensukseskan vaksinasi serentak, entah itu vaksin Sinovac ataupun AstraZeneca dan satu lagi vaksin itu, tentu harus kita ikut sertakan itu semua, kecuali kalau ada kendala dalam dirinya, termasuk yang tidak boleh itu pengecualian. Tapi kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala pun, ya kita harus vaksin. Itu masuk mendukung program pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan tiup yang paling rendah. Itu mendukung. Terus kami tanggal monggo silakan dari pihak kecamatan dipersilakan. Ya. Panitia pemilihan tingkat TIU, dan yang sangat saya banggakan adalah rekan-rekan, bapak-bapak sekalian, kelompok
penyelenggara pemungutan suara Tio Cayurandu, dan juga delegasi atau utusan dari calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang juga saya banggakan. Saya atas nama panitia pemilihan Kepala Tio tingkat Tio mengucapkan ribuan terima kasih kepada baik saksi, utusan, kemudian teman-teman KPPS yang sudah berkenan hadir di Balai Tio Cayurandu.